Perkenalkan, saya Nazmi Nurlaila Muhtar dari semester 3B Pendidikan Kimia dengan NIM 122080066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resum mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Juga saya akan sedikit bercerita mengenai overthinking yang sedang saya rasakan. Oke, dimulai dari hasil resum yang saya buat. Di video pertama membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Kesalahan dalam berpikir bisa juga disebut dengan kesalahan logika. Ada beberapa kesalahan logika yang sering dijumpai. Yang dibahas pada video pertama yaitu kesalahan logika dalam kategori salah fokus. Salah fokus terjadi pada saat argumen atau tanggapan yang dibuat tidak mengarah kepada inti dari topik argumen, tetapi kepada hal lain yang tidak relevan dengan topik. Ada 4 macam kesalahan logika yang termasuk kategori salah fokus. Pertama, ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Contohnya, ada seorang dokter yang mempunyai badan gemuk menceritakan tentang pola hidup sehat dan pentingnya pengaturan pola konsumsi makanan. Lalu, orang yang mendengar nasihat tersebut bilang, dokternya aja gemuk, kok ngajarin kita cara makan yang benar? Yang kedua, terjadi jika kita fokus bukan pada inti argumen, tapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya, Maggie mengatakan bahwa pengguna media sosial berhak merahasiakan identitas demi keamanan. Kelompok ekstremis juga mendukung kerahasiaan identitas di media sosial. Jadi, pendapat seorang ekstremis seperti Maggie tidak perlu dipedulikan. Yang ketiga, terjadi jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Contoh, pada saat Joko membeli gorengan sebanyak 5 tetapi hanya bayar 3, Aldi mengingatkan Joko untuk bersikap jujur. Namun tanggapan Joko seperti, kamu saja tidak jujur pada saat ujian, apa bedanya dengan saya? Keempat, yaitu fokus ke pendapat mayoritas. Contohnya, saat ini sedang ramai penggunaan iPhone di kalangan anak muda, sehingga banyak yang terpengaruh untuk mengganti handphone yang sudah dimilikinya. Padahal, belum tentu merek iPhone lebih baik dari merek lainnya, hanya saja terpengaruh oleh mayoritas di sekitarnya. Kemudian, lanjut video kedua yang membahas tentang kesalahan dalam kategori lompatan logika. Ini terjadi saat seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan lompatan logika. Pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Contoh, kasus virus corona sedang meningkat saat ini. Lalu di sisi lain, kasus perceraian juga sedang marak di tengah masyarakat. Lalu, seseorang menyimpulkan kalau corona mengakibatkan perceraian meningkat. Hal ini tentu saja nggak ada kaitannya sama sekali. Yang kedua, membesar-besarkan dampak. Contoh, orang tua Dinda menolak permintaan Dinda untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan alasan, kalau kamu sekolah di luar, nanti kamu terpengaruh budaya yang tidak baik, bisa lupa dengan agama. Namun, orang tua Dinda tidak menjelaskan bagaimana menuntut ilmu di luar negeri bisa membuat anak jadi lupa sama agama. Yang ketiga, menyodorkan dilema palsu. Contoh, memilih antara kesehatan atau rasa. Keyakinan bahwa makanan sehat tidak bisa enak adalah sebuah kesalahpahaman. Banyak bahan bergizi yang bisa digunakan untuk membuat makanan menjadi lezat. Keempat, menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Contoh, Zahra berkata kepada temannya bahwa dia yakin suatu hari nanti mereka semua akan bisa terbang seperti manusia super. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pada tahun 1600, orang tidak berpikir bahwa kita akan memiliki pesawat untuk terbang dan melihat kita sekarang. Dalam skenario ini, Zahra berusaha meyakinkan temannya bahwa sains akan memberi kita semua kekuatan untuk terbang. Hal yang perlu diperhatikan adalah dia tidak mengatakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Sebaliknya, argumennya adalah kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan sains, berbeda dengan memiliki bukti atau bukti mengenai penerbangan manusia. Kemudian video ketiga berisi bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan agar yakin apakah sebuah berita bisa dipercaya atau tidak. Pertama, periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Ketika merasakan emosi yang kuat, kita lebih terdorong bertindak tanpa pikir panjang, termasuk menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Media terpercaya biasanya tidak akan menggunakan tanda baca berlebihan atau kata-kata yang bombastis. Yang keempat, periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Waspadai sebuah berita jika kita merasa belum pernah mendengar nama media yang memuatnya. Kelima, waspada waktu penayangan sebuah berita. Selalu cek tanggal terbit atau tayang.
Berita atau foto lama bisa ramai kembali di media sosial karena temanya sama dengan isu yang sedang hangat. Keenam, waspadai kutipan dalam sebuah berita. Jika sebuah berita mengutip narasumber, pastikan narasumber memiliki latar belakang yang jelas dan dapat dipercaya. Ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Kedelapan, cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Pembuat berita palsu sering menggunakan foto dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan untuk menyesatkan pembacanya. Bahkan mereka sampai memanipulasi gambar atau foto. Nah, yang terakhir, bandingkan berita di media satu dengan lainnya. Cari apakah media-media lain juga memberitakan informasi yang sama. Lalu di video keempat membahas bagaimana menilai dengan kritis tulisan berdasarkan sebuah penelitian. Hal ini perlu dibahas karena saat mendengar kalimat menurut penelitian atau survei menyatakan dan sejenis itu, kita jadi lebih mudah percaya. Padahal tidak semua penelitian layak dipercaya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Pertama, apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Yang kedua, apakah peneliti yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Yang ketiga, jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat? Yang keempat, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apa kita sudah yakin ia bukan sekedar korelasi? Yang kelima, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Yang keenam, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Yang ketujuh, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lain? Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Pada video kelima, membahas tentang logical fallacy. Fallacy berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia. Arti dalam bahasa Inggris, deception, atau tipu muslihat dalam bahasa Indonesia. Logical fallacy ialah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Contohnya, wah, gendutan ya, makin bahagia nih. Padahal orang gendut belum tentu bahagia. Dan dengan anggapan seperti itu berarti orang kurus tidak bahagia. Itu merupakan salah satu contoh. Kemudian, ada 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi, yang dibahas pada video ke-6. Pertama, hasty generalization, ketika mengeneralisasikan suatu sampel kejadian skala kecil ke dalam skala besar. Contohnya, mobil Harry ditabrak oleh pengendara lain. Ternyata pengemudinya ialah wanita. Sebelumnya, Harry juga pernah mengalami kecelakaan mobil dengan wanita. Harry menyimpulkan bahwa karena ini, untuk kedua kalinya dia terlibat dalam masalah kecil bersama seorang wanita. Wanita tidak tahu cara mengemudi. Pengemudi perempuan itu banyak, sehingga hal tersebut tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa wanita tidak tahu cara mengemudi. Yang kedua, circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Contohnya, seekor ayam harus berasal dari telur, tapi telur tidak akan ada tanpa ayam yang bertelur, tapi ayam harus berasal dari telur. Yang ketiga, slippery slope, yaitu satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang sangat panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Contohnya, jika saya tidak lulus ujian besok, saya tidak akan mendapatkan IPK yang saya perlukan untuk masuk perguruan tinggi yang bagus. Dan kemudian saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah. Jika saya tidak lulus ujian, hidup saya hancur. Yang keempat, strawman, yaitu saat menciptakan target palsu yang berupa argumen palsu. Contoh, seorang istri bertanya kepada suami, celana mana yang lebih bagus? Dia mengatakan bahwa celana kedua membuatnya terlihat langsing. Istrinya merengut, mengatakan, menurutmu aku gendut dengan celana yang lain. Yang kelima, ad hominem, ketika argumen yang diberikan menyerang pribadi bukan argumen. Contohnya, seperti yang sebelumnya, ada seorang dokter yang mempunyai badan gemuk menceritakan tentang pola hidup sehat dan pentingnya pengaturan pola konsumsi makanan. Lalu orang yang mendengar nasihat tersebut bilang, dokternya aja gemuk kok ngajarin kita cara makan yang benar. Yang keenam, false dichotomy, yaitu menganggap bahwa dalam satu argumen hanya ada dua pilihan. Contohnya, memilih antara kesehatan atau rasa. Keyakinan bahwa makanan sehat tidak bisa enak adalah sebuah kesalahpahaman. Banyak bahan bergizi yang bisa digunakan untuk membuat makanan menjadi lezat.
Video terakhir berisi tentang 3 pola negatif thinking yang paling umum. Pertama, pola pukul rata. Pola ini muncul setelah ada rangkaian kejadian yang membuat diri memukul rata jika kejadian itu akan mempengaruhi hidup. Contohnya, ketika kamu mengalami kegagalan, kamu mengatakan bahwa kamu orang yang tidak akan pernah berhasil, hanya karena kegagalan sekali itu. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan. Pola ini berasal dari membuat asumsi yang belum tahu kepastian benar atau tidaknya. Contohnya, Anita masuk ke kantor dan bosnya tidak tersenyum padanya. Dia berasumsi bosnya marah padanya tentang sesuatu. Dia menghabiskan pagi hari memikirkan kesalahan apa yang mungkin dia lakukan. Yang ketiga, pola menyalahkan, yaitu pola pikir negatif di mana kamu menyalahkan suatu kejadian ke satu pihak saja. Contohnya, seandainya aku tidak mengizinkan ayah pergi ke luar negeri, mungkin ayah tidak akan mengalami kecelakaan pesawat. Sekian resum yang bisa saya sampaikan. Sedikit bercerita mengenai overthinking yang sudah dan sedang saya rasakan, bermula dari keputusan saya untuk melanjutkan pendidikan di luar kota. Pada saat itu yang saya pikirkan hanya bagaimana caranya saya bisa kuliah di negeri seperti teman-teman saya, dan juga ingin merasakan jadi anak rantau. Hanya sebatas itu tujuan saya. Pada saat menjalankan dunia rantau atau dunia perkuliahan ini, barulah kerasa ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Bahkan ada rasa penyesalan dengan keputusan ini, keputusan untuk merantau. Di awal semester itu segala penyesalan tuh keluar gitu. Kenapa harus ngambil keputusan sebesar ini gitu? Padahal sebelumnya nggak pernah jauh dari orang tua, nggak pernah yang namanya merasa sendiri gitu, bahkan selalu punya sahabat. Nah, pada saat berada di dunia perkuliahan ini ternyata semuanya berbeda. Gimana ya, tidak, temen ada, tapi yang bisa dijadikan sebagai sahabat tuh nggak nemuin gitu. Itu salah satu yang bikin saya hampir menyerah gitu, karena ngerasa nggak punya siapa-siapa di sini gitu, nggak bisa ada yang diandalin. Tapi dari situ saya belajar kalau memang ya kita hidup nggak bisa terus bergantung sama orang, kita nggak bisa hidup terus bergantung sama teman gitu. Ya walaupun memang awalnya sangat berat, segala sesuatu harus bisa dijalanin sendiri, segala sesuatu harus bisa dilewatin sendiri gitu, harus nangis-nangis dulu, harus kecewa sama diri sendiri, harus marah sama diri sendiri, sampai akhirnya seiring berjalannya waktu saya bisa menerima keadaan ini gitu. Memang sulit, tapi ternyata saya bisa gitu, sedikit demi sedikit. Walaupun memang kadang masih ada nangisnya, masih ada penyesalan lah dikit gitu, tapi satu, tujuannya yaitu udah berubah. Tujuan saya itu udah berubah. Saya ingin lulus, dan yang pastinya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Mungkin overthinking yang masih saya rasakan itu, bagaimana caranya saya bisa melewati rasa takut yang selalu ada di dalam diri saya. Gimana caranya saya bisa menyangkal semua pikiran-pikiran buruk yang ada di otak saya, dan bagaimana caranya saya bisa lulus dengan tepat waktu gitu, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Mungkin itu sedikit cerita mengenai overthinking yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.